Ini mic-nya, nanti dengan saya. Bisa dimulai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami persilakan untuk mengambil posisi duduk yang nyaman. Kalau bisa merapat ya ke depan. Kemudian posisi duduk bisa diatur sedemikian rupa. Yang kedua, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan untuk beberapa adab di majelis ilmu. Yang pertama, mohon untuk bisa tenang. Ya, mohon untuk pembicaraan dihentikan sementara saat Ustadz menyampaikan materi. Ya, mohon untuk menjaga ketenangan biar tidak terganggu. Yang kedua, barangkali mungkin alat tulis dan catatan bisa dipersiapkan. Mungkin ada sesuatu yang penting bisa dicatat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah ini akan kita mulai untuk kegiatan dan nanti setelah kajian akan dilanjut dengan buka bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur pada kesempatan sore yang berbahagia ini atas izin Allah kita semua diberikan kesehatan dan juga waktu sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu khususnya ilmu agama adalah kewajiban bagi kita seorang muslim. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Abu Aslam Hafidhullah yang akan menyampaikan kajian dengan tema tanda-tanda gagal Ramadan. Topik ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara karena saat ini kita menginjak di akhir Ramadan. Jangan sampai kemudian puasa dan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan menjadi hilang atau menjadi tidak dihitung oleh Allah. Untuk itu mari kita simak bersama-sama apa yang menjadi tanda-tanda kegagalan Ramadan itu sehingga kita bisa mengantisipasi dengan lebih baik sehingga bisa mendapatkan balasan, ya, amalan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Abu Aslam untuk menyampaikan kajiannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar IKAS Manca Komda Surabaya, Ikatan Keluarga Alumni SMA 5 Surabaya, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kepada segenap pengurus takmir Masjid Baitul Izzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan saat ini kita sedang berada di tanggal 22 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal yang sama, yaitu kita 23 Ramadan, bertepatan dengan tanggal yang sama 23 Maret 2025 Masehi. Semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga di penghujung Ramadan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita juga mendapatkan nikmat dari Allah dengan diturunkannya hujan. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, mengapa hujan ini nikmat yang wajib kita syukuri? Jawabannya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi pernah bersabda, sintani maturaddani, ada dua doa yang tidak akan tertolak. Ada dua doa yang apabila seorang muslim berdoa pada dua keadaan tersebut, maka doanya tidak tertolak alias diijabah, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika adzan, antara adzan dengan iqamah. Yang kedua kata Nabi, wa tahtal matar, ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak munajat, memohon, meminta kepada Allah. Karena doa saat turunnya hujan adalah doa yang tidak tertolak. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar IKAS Manca Komda Surabaya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami menyampaikan materi inti pada sore hari ini, dari hati yang paling dalam kami mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan kajian kita sore hari ini. Di luar prediksi qadarullah, kami keluar dari kediaman kami Kletek Sepanjang Sidoarjo pukul 15:15, persis jam 3:15. Ternyata luar biasa kreditnya jalan hingga sampailah di tempat ini pukul 4:30 tadi kurang lebih. Mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu sekalian untuk dimulainya kajian sore hari ini, duduknya panjenengan di
di rumah Allah ini tercatat sebagai ladang amal yang bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu keluarga besar IKAS Manca Komda Surabaya rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini menjelang berbuka, tema kajian kita angkat ke permukaan, judul tematik. Kita beri judul kajian kita pada sore hari ini yaitu tanda-tanda gagal Ramadan. Tanda-tanda gagal Ramadan. Mereka yang Ramadannya tidak sukses, mereka yang Ramadannya tidak berhasil, siapakah gerangan orangnya? Maka sebelum kita masuk satu persatu, izinkan saya terlebih dahulu sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya akan membacakan dua dalil terlebih dahulu. Dua dalil, dua-duanya dalam hadis Nabi, dua-duanya berbicara tentang orang yang Ramadannya gagal total, orang yang Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek beribadah di bulan Ramadan ternyata gagal total. Siapakah mereka? Ayo kita dengarkan dulu dalilnya. Dua dalil sebagai kata pengantar. Yang pertama, dalilnya termaktub di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 2, hadis nomor 995. Ayo kita dengarkan dalilnya. Riwayatnya adalah riwayat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 nomornya 995, riwayat Al-Hakim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Silakan Pak Didi dibantu, silakan. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Uhdurul mimbar. Silakan. hadirlah kalian ke mimbar. Nabi menyuruh para sahabat untuk mendekati mimbar Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Rupa-rupanya Bapak Ibu sekalian, mimbar Nabi itu memiliki 3 tingkatan, bertrap-trap. Lalu apa yang terjadi? Fahadharna. Silakan. Maka kami hadir. Baik, ketika para sahabat mendekati mimbar Nabi, apa yang terjadi? Falammartaqa darajatan qala amin. Silakan. Manakala beliau menginjak tangga pertama dari mimbar, beliau berkata, amin. Baik. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar pertama, Nabi mengucapkan amin. Falammartaqa darajatas tsaniyata qala amin. Silakan. Ketika beliau menginjak tangga kedua, beliau berkata, amin. Amin. Lalu apa yang terjadi terakhir? Falammartaqad darajatas salisata qal amin. Silakan. Ketika menginjak tangga ketiga, beliau berkata, amin. Amin. Lalu apa yang terjadi? Falamma nazala. Silakan. Ketika beliau turun, kami berkata, ketika Nabi turun dari mimbar, maka kami para sahabat berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Silakan. wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar darimu apa yang tidak biasa kami dengar sebelumnya. Wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu darimu yang tidak biasa kami dengar. Tidak ada orang yang berdoa tiba-tiba engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ini maksudnya apa wahai Rasulullah? Kurang lebih pertanyaannya seperti itulah. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu sekalian? Qala, silakan. Beliau bersabda, Inna Jibril aradhali faqala. Silakan. sesungguhnya Jibril datang kepadaku
dia berkata, berarti kedatangan malaikat Jibril tidak diketahui oleh para sahabat. Yang tahu hanya Nabi. Malaikat Jibril turun, kata Nabi, datang menemuiku, lalu dia berkata, Pak, Bu, maaf, rupanya perkataan malaikat Jibril inilah yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ustaz, malaikat Jibril itu sedang berdoa, yang mengaminkan Nabi kita. Betul. Yang berdoa Jibril, malaikat terbesar yang pernah Allah ciptakan. Bahkan dalam riwayat Sahih Bukhari, malaikat Jibril itu kata Nabi memiliki 600 sayap. 600 sayap. Satu sayapnya apabila dikepakkan, langit dan bumi memenuhi. Ini satu sayap. Ini 600. Malaikat terbesar. Sedangkan yang mengaminkan manusia terbaik sejagat alam raya. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Pasti nggak mungkin meleset. Mustahil meleset. Mustahil meleset, pasti dikabulkan oleh Allah. Kita dengarkan ya, doanya Jibril diaminkan oleh Nabi. Lah ini yang horor. Ini yang nanti akan kita dapatkan keterangan. Rupanya ada orang yang gagal total Ramadannya. Apa kata Jibril? Jibril berkata, faqala ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu qultu amin. Silakan. jauh dari surga. Ulang lagi. Jauh dari surga. Sekali lagi. Jauh dari surga. Didoakan malaikat Jibril, semoga jauh dari surga. Siapa itu Pak Didi? Didoakan jauh dari surga, berarti dekat neraka. Siapa orangnya? Orang yang mendapatkan Ramadan lalu dia tidak diampuni, maka aku berkata amin. Amin. Bapak Ibu tahu artinya amin? Amin artinya kabulkan ya Allah. Jadi Jibril berkata semoga jauh dari surga, berarti dekat neraka. Siapa? Orang yang ketika masuk Ramadan sedangkan dosanya nggak diampuni oleh Allah. Maka aku mengucapkan kabulkan ya Allah, jauhkan surga, dekatkan dengan api neraka. Na'udzubillah. Padahal Ramadan ini bulan ampunan. Apa yang tidak dapat ampunan? Panjangan pengen tahu bocorannya? Orang puasa, kata Nabi, man soma Ramadhana, insya Allah hafal semualah. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Salat terawih. Apa kata Nabi? Man qama Ramadhana. Kalau tadi man soma, ini tidak redaksinya. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, maksudnya terawih karena iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Zakat fitrah. Apa katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ibnu Abbas berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lisaimi minal laghwi warrafats. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan, tanda kutip garis bawahi, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia. Berarti zakat fitrah itu penyuci dosa. Ternyata sayang beribu sayang, orang yang dibaca tadi hadisnya dosanya nggak diampuni. Padahal Ramadan ini bulan ampunan, malah nggak diampuni. Oh Pak Ustadz, sebabnya Ustadz sabar, ini kan baru muqaddimah ini. Nanti tak tunjukkan orang-orangnya gagal total Ramadannya. Baik, ini kan baru tanggapi bab pertama. Lanjut teruskan Pak Didi, silakan. Ketika aku menginjak tingkat kedua. Nah ini nggak ada kaitannya sama Ramadan ini, tingkat kedua. Bagaimana itu?
Jibril berkata, malaikat Jibril berkata, ba'uda, kata malaikat Jibril, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika fakultu amin. Silakan. jauh dari surga. Jauh dari surga berarti dekat neraka. Siapa itu orangnya Pak Didi? Orang yang namamu disebut di sisinya, Orang yang namamu disebut tetapi dia lanjut lalu dia tidak berselawat kepadamu. dengar namanya Nabi tapi tidak baca sholawat, itu didoakan Jibril jauh dari surga, dekat sama neraka. Lalu apa kata Nabi? Maka aku berkata, amin. Kabulkan ya Allah, jauhkan dari surga, dekatkan sama neraka. Orang yang ketika nama Nabi disebut kita tidak baca sholawat. Makanya panjenengan kalau dengar namanya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawat mestinya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, itu sebab kalau tidak ancamannya keras Bapak Ibu. Terakhir silakan, ayo. Ketika aku menginjak tingkat ketiga, Nah ini beda lagi nih, tingkat ketiga. Apa kata malaikat Jibril? dia berkata, Ba'uda man adraka abawaihil kibaru indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah qultu amin. Silakan. jauh dari surga. Berarti dekat sama neraka Pak Didi. Siapa orangnya itu Pak Didi? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, Atau yang telah berumur lanjut di sisinya, atau salah satu dari atau kedua, salah satunya, atau salah satu dari kedua orang tuanya yang sudah sepuh, sudah lansia, sudah tua, sedangkan anaknya tidak berusaha merawat orang tuanya. Maka lanjut, lalu keduanya tidak menjadikannya masuk surga. padahal bakti sama orang tua itu kesempatan masuk ke surga, tapi dia tidak bakti sama orang tuanya. Maka aku berkata, amin. kabulkan ya Allah, jauhkan dari surga, dekatkan neraka anak-anak yang sudah tidak peduli dengan orang tuanya. Oh banyak yang kayak begini, dia lebih peduli sama istrinya daripada sama orang tuanya. Kalau sama istrinya royal, tapi sama orang tuanya bakhil, pelit. Padahal kalau anak laki-laki, mumpung ketemu saya juga laki-laki, nasihat dari laki-laki kepada laki-laki. Beda baktinya anak laki kepada bapak ibunya dengan anak perempuan, beda. Kalau anak laki-laki baktinya sama papa mamanya muabbad, abadi, nggak putus. Sedangkan kalau anak perempuan baktinya kepada orang tuanya berhenti di meja nikah. Ketika laki-laki itu berkata qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, saya terima nikahnya, selesai. Surga Anda ada pada suami, bukan pada orang tua. Tapi surga Anda, saya termasuk laki-laki, sama orang tua. Betapa banyak anak laki-laki sekarang, dia lebih loyal, lebih cenderung kepada istrinya daripada sama orang tuanya. Sayang beribu sayang. Maka banyak orang tua zaman sekarang merasa iba atau merasa dia kehilangan anaknya, mestinya baktinya abadi dengan orang tuanya. Anak laki-laki ya, baik. Kalau anak perempuan selesainya di meja nikah. Kalau belum nikah ya tetap loyal, abadi. Kalau sudah nikah selesai. Surga Anda, bahkan Anda ibu-ibu berhadapan dua kepentingan, kepentingan suami sama kepentingan orang tua. Anda wajib mendahulukan kepentingan suami, bukan orang tua. Surga Anda ada di suami, surga bapak-bapak orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kebalik nih, ambil moro tua, ya Allah ya, tapi sama bapak ibu kandungnya bakhilnya luar biasa. Kalau orang tuanya bilang sama anaknya, nak kon tak dungakno akeh rezekine nak yo, tak dungakno nak, usahamu sukses nak, kone ono rezeki nak, ibu umrohno nak yo. Apa kata anaknya yang laki-laki? Bu, umroh sekarang ini bu, mulai pandemi iku ribet bu berangkat ibu. Coba istrinya, bang liburan sekolah bang, Idul Fitri bu, ya kita healing lah, kau mau minta kemana? Minimal tur kita
atau kemana? Ayo, ambek bojone kudu, ambek wong tua wanine setengah mati. Ada kira-kira anak laki-laki model kayak gini? Ancamannya berat. Ya, itu. Maka ibu-ibu yang punya anak laki-laki, tolong didik mulai sekarang. Kau harus bakti nak sama papa mamamu, sama bapak ibumu. Kalau anak perempuan, wis, kalau kamu sudah tak nikahkan, bapak gak cawe-cawe, selesai. Putus, selesai. Artinya tugasnya selesai. Tapi anak laki-laki, gak bisa. Gak bisa. Oleh karena itu, maka inilah dalil pertama ya, dalil pertama. Sekarang kita akan sebutkan dalil kedua. Minta tolong Pak Didik, kitabnya sama, nomornya 1084. 1084. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya insya Allah pembahasan tentang orang tua. Insya Allah kalau ketemu lagi sama Ika Semanca, insya Allah ya. Saya punya judul materi ini lebih lengkap ya. Bahkan saya juga punya judul ciri-ciri anak disebut durhaka. Itu kayak apa ciri-cirinya? Nah itu ya, baik. Jadi apa ini? Tak kasih bocoran aja ya. Salah satu ciri anak durhaka, dia berat ya untuk menemani orang tuanya berobat. Berat. Jadi kalau orang tuanya mau berobat ke rumah sakit, dia lebih mending nyuruh sopirnya, tolong antarkan mamaku ke rumah sakit berobat untuk cek apa ini, kontrol, ini uangnya untuk ngambil di apotik. Saya yakin ibunya pasti dalam hatinya, ya Allah nak, dulu kau masih kecil, tidak peduli hujan, tidak peduli panas, mama yang antarkan kau ke rumah sakit. Sekarang sopirmu yang kau suruh. Coba istrinya kalau sakit, ayo diganu, dirangkul, ayo. Coba orang tua yang sakit. Bahkan banyak anak sekarang, dia jijik membersihkan kotoran orang tuanya. Dia lebih senang kalau dipanggilkan babysitter atau dimasukkan ke panti jompo. Dia lupa kalau dulu kotorannya dia dengan tangan kanan orang tua, nggak pakai protes orang tua, dibersihkan, ikhlas, ridho. Bahkan bayi nangis tidak bisa nidurkan orang tua. Orang tua itu tetap minta, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku anak yang soleh ya Allah. Tapi ternyata ketika dewasa, wis S3, wis mapan, kurang ajar ya Allah. Mentang-mentang S3 luar negeri, orang tuanya SR sekolah rakyat, sekolah ndak hatam, tiba-tiba suka membodohi orang tua. Banyak loh anak sekarang kalau ngomong sama papa mamanya, papa ini gaptek, mama ini lola, ketinggalan zaman, mama papa nggak keren. Itu durhaka. Meskipun kau S3, kau tetap di bawah orang tuamu. Oh, ini kalau saya bahas ini, ente ini bahas Ramadan ini ya, bukan bahas biru walidain. Insya Allah lain waktu aja, lain waktu. Saya punya judul kajian khusus tentang ini. Banyak yang seperti ini. Baik, ayo kita dengarkan dulu dalil yang kedua, Sahih Targhib wa Tarhib 1084. Silakan Pak Didi dibantu, ayo silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Silakan. Berapa banyak orang yang berpuasa? Ulang lagi. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagiannya dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Ternyata puasanya cuman merasakan lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Terus kalau malamnya terawih, lanjut. Dan berapa banyak orang yang sholat malam. Sholat malam, ternyata tapi bagiannya dari sholat malamnya hanyalah begadang. Jadi sholat terawihnya dianggap begadang oleh Allah Azza wa Jalla. Loh ini, nah ini sudah muncul dalilnya. Nah ini riwayat At-Tabrani. Baik, sudah ditampilkan. Jadi ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya adanya orang yang gagal total Ramadannya. Baik, alhamdulillah kalau bisa ditampilkan dalilnya. Baik, sekarang kita masuk materi inti kita. Ayo kita kenali siapa saja orang-orang yang Ramadannya gagal total. Gagal total. Siapa mereka? Satu, yang pertama, sambil menghemat waktu ya, nggak semuanya kami sebutkan. Yang pertama, orang yang ketika berpuasa tidak menjaga lisan.
lisannya tidak dijaga. Ayo tampilkan di layar, Pak Didik siap baca terjemahan Sahih Targhib wa Tarhib. Mundur saja, nomor 1079 1079. Nah, 1079 kita dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Itu hadisnya. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Silakan. barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, Suka bohong, lisannya suka dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah nggak butuh dia mau puasa mau nggak puasa, Allah nggak butuh. Karena lisan tidak dijaga, gagal total. Tuh coba. Ya. Ini puasa ngomongin orang, menghibah, membicarakan aib orang. Oh ya, puasanya memang nggak batal. Yang batal itu adalah yang rusak pahalanya. Jadi capek-capek seharian puasa, ternyata nggak dapat apa-apa karena lisan nggak dijaga. Contoh. Lagi puasa ngomongin Abu Aslam, yang di jam ini kata-kata koi ustati. Wah, iki pancet tai telatan ustadz ini ngomongin ustadznya, ya nggak ada kan yang seperti itu kan tadi, nggak ada yang ngaku maksudnya, ya lo itu hati-hati, tak maafkan, makanya saya sengaja terlambat, ya dalam rangka untuk ngetes ini, ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu hati-hati lisan kita. Ya, Ustadz kalau seorang ibu rumah tangga suka ngomel, ketika puasa ngomel terus sama anaknya, sama. Tolong, mana dalilnya? Ayo kita dengarkan lagi. Coba cari Pak Diri 1081, dekat nomornya 1081. 1081 kita lihat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ayo, dari Abu Hurairah radhiyallahu an kita dengarkan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kita dengarkan isi sabdanya, bisa ditampilkan. Kita dengarkan isi sabdanya. Adam 1081 kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ada? Muncul. Ya, Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bi. Ya, al-siyamu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabahu, belum juga keluar, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Silakan baca artinya. Allah Azza wa Jalla berfirman. Berarti hadis qudsi ini ya. Kalau ada Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Lanjut, semua amal amal Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Kenapa puasa itu? Ia untukku dan aku yang membalasnya. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Lanjut. Puasa adalah perisai. Nah, mulai wasiyamu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Silakan. Maka
jika salah seorang dari kalian pada hari itu berpuasa, janganlah dia berucap kotor dan memaki. Jangan, lisannya jangan berucap kotor, jorok, suka memaki orang. Lanjut, silakan. Jika dia dicaci oleh seorang atau diserang atau berkelahi, maka hendaknya dia berkata, kalau dia dicaci orang, ya dihujat orang, difitnah orang, atau ditantang orang berkelahi, maka dia harus katakan apa itu? Aku sedang berpuasa. Terus, aku sedang berpuasa. Aku puasa. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita, intinya adalah jaga lisan. Jaga lisan. Orang berpuasa tidak menjaga lisan, maka pahalanya rusak. Eman kan? Itu satu. Yang kedua, tanda-tanda gagal Ramadan. Wah, ini banyak ini. Ya, banyak ini. Yang kedua adalah orang yang ketika berpuasa tapi tetap meneruskan maksiat. Saya punya kependekan STMJ, saum terus maksiat jalan, puasa tapi tetap bermaksiat, nggak diterima pahalanya. Cuma capek-capek puasa tapi Allah tidak memandang dia puasa. Contohnya kayak apa Ustaz? Puasa tapi maksiat terus. Ayo dalilnya, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1082, satu nomor dari yang tadi, 1082, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada, tafadhal, silakan. Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lahwi warrafas. Nah, ini ada kalimat yang harus kita garis bawahi. Ayo, silakan bisa ditampilkan. Monggo. Kita lihat ini. Ayo, 1082 Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, kita lihat. Nah, itu kita lihat. Baik. Ulang, baca Pak Diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Silakan. Puasa itu bukanlah dari makan dan minum. Baik, berikutnya poinnya di sini. Innamas siyamu minal lahwi warrafas. Silakan. Akan tetapi puasa itu adalah dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor. Coba Bapak Ibu lihat kalimat yang ada di atas itu, ada lafaz lahwi warrafas. Lahwi warrafas. Nah itu, lahwi warrafas. Apa itu lahwi? Lahwi itu perbuatan sia-sia. Contohnya kayak apa Ustaz perbuatan sia-sia? Saya kasih contoh ya, misalnya memperbanyak tidur. Ini nggak boleh. Ya, apalagi pakai dalil tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis riwayat Facebook Bapak Ibu sekalian. Itu hadis riwayat IG, Nabi tidak pernah bilang begitu. Iya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kata siapa? Itu hadisnya palsu. Nggak pernah Nabi mengucapkan seperti itu. Berarti orang puasa tidak boleh tidur? Ya boleh. Tapi kalau waktunya lebih banyak dipakai tidur, habis sahur tidur, bangunnya zuhur sholat tidur lagi, bangun asar, habis asar ngabuburit kulineran. Wah, yang seperti ini ya enggak dapat apa-apa. Waktunya terawih, enggak terawih, ternyata ke mall, delek keciput, ke stengel, nastar, semprit, jalan-jalan, ya waktunya tadarusan, mestinya baca Quran, waktunya iktikaf, apalagi seperti sekarang nanti malam-malam 24, maka tentunya ya optimalkan ibadah kepada Allah. Ini malah cari baju baru, cari. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini apa kata para ulama? Laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang bajunya baru, bukan. Idul Fitri itu miliknya orang yang ketaatannya terus bertambah setelah Ramadan. Itu Idul Fitri yang sesungguhnya, bukan yang bajunya baru, kue hari raya lengkap. Ya, mau cari yang rasa apa? Bukan.
Iya, sekarang kan yang dipikir ini adalah mobil belum masuk bengkel, iya, belum tukar uang baru bingung, belum beli baju baru bingung, belum ada cooker bingung. Dia tidak pernah mikir, ya Allah, Ramadan saya tahun ini kau terima atau tidak? Ini Ramadan saya yang terakhir atau tidak? Ya Allah, amalku kau terima atau tidak? Ya Allah, aku ini termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Ya Allah, dosaku kau ampuni atau tidak? Karena nggak ada yang tahu. Mestinya itu kita galau, itu galau berkelas. Lah ini galau urusan duniawi, itu galau tidak berkelas. Ya, baik, paham sampai di sini. Kita lanjutkan. Jadi ini yang nomor 2. Jadi terus itu lahwi. Lah kalau itu rofas, ya mohon maaf. Rofas ini adalah kata para alim ulama. Rofas setiap hal yang diinginkan oleh laki-laki terhadap wanita. Apa sih? Pandangan mata penuh syahwat, apalagi kalau sudah buka HP, buka YouTube, terus ada aurat yang terlihat. Itu kalau kita pencet, oh tambah horor yang keluar. Terus kita asik menikmati. Wih, wow, Rofas, gagal Ramadannya, rusak pahalanya. Oh berat Ustaz ya. Iyalah, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan perbuatan sia-sia dan yang arahnya ke zina, arahnya ke sana. Dijaga betul. Nah itu ya, baik, itu nomor 2. Nomor 3. Orang yang gagal Ramadannya, gagal total. Siapa yang nomor 3 ini? Yaitu mereka yang berpuasa tapi tidak sholat. Puasa tapi nggak sholat. Ada nggak yang kayak begini? Ada yang seperti ini. Mau tak kasih contoh? Mohon maaf, saya beberapa kali insya Allah, masih ada insya Allah di Malang. Saya insya Allah terakhir nanti bukber ada di kota Malang. Itu saya beberapa kali ngisi kajian bukber buka bersama di beberapa instansi pemerintah. Itu saya perhatikan. Kalau sudah waktunya maghrib deng Allahu Akbar, mereka sibuk dengan makan, minum, kue ini. Maghribnya keteter, maghribnya ditelantarkan. Jadi ketika kami sudah makan kurma sebutir 2 butir kurma, seteguk 2 teguk air, sepotong 2 potong roti, selesai sholat. Ternyata kita setelah selesai sholat maghrib, mereka masih makan sambil ngobrol di meja makan. Terus maghribmu kapan? Nanti maghribnya mau isya, itu cepet-cepetan. Allahu Akbar. Ya Allah, berbuka itu sunnah, sholat maghrib itu wajib. Loh, banyak orang itu ngejar yang sunnah, yang wajib kehilangan. Contoh, ngejar tahajud subuhnya kerinan. Loh, banyak yang kayak gini. Tahajud tapi subuhnya jam 5:30. Ya percuma, mendingan Anda tahajud on time, sholat subuhnya on time. Ya, jadi tahajud tapi subuhnya 5:30, jadi kerinan. Mendingan subuhmu on time daripada tahajudnya kita lakukan. Ya, seperti itu. Mending on time subuhnya daripada subuhnya kehilangan tapi ngejar tahajud. Ada juga orang yang punya utang tapi berangkat umroh. Utang tapi berangkat umroh. Umroh itu sunnah, bayar utang itu wajib, tunaikan yang wajib baru yang sunnah. Banyak yang kayak gini, banyak. Jadi menelantarkan yang wajib. Jadi dia puasa tapi tidak sholat, nggak sholat. Ayo coba Pak Didik dibuka Sahih Targhib jilid 1. Sahih Targhib jilid 1, nomornya nomor 478 sampai 4